So many pieces all back together now. What's your vision? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 8 di semester 2, yaitu di bab 3 tentang teks persuasi. Apa saja yang akan kita bahas dalam teks persuasi? Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Baik, struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Jadi materi pada kali ini yang kita bahas adalah tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Tujuan pembelajaran pada kali ini, kalian atau siswa dapat yang pertama menentukan struktur teks persuasi dengan benar. Jadi kita belajar tentang struktur. Yang kedua adalah menentukan kaidah kebahasaan teks persuasi dengan benar. Jadi kita bahas tentang kaidah kebahasaan. Jadi ada dua pembelajaran pada kali ini. Yang pertama adalah struktur teks persuasi dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Lebih jelas kita simak video penjelasan selanjutnya. Baik, kita akan mengulas lagi tentang apa itu persuasi atau teks persuasi. Kalimat persuasi adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak. Nah, di sini ada kata kunci mengajak, menyuruh, atau membujuk. Jadi persuasif itu identik dengan mengajak, menyuruh, dan membujuk. Teks persuasi adalah bentuk tulisan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Jadi ada kata kunci mengajak, menyuruh, membujuk agar terpengaruh. Siapa yang terpengaruh? Pembaca. Jadi pembaca ini agar terpengaruh terhadap bacaan atau teks persuasi yang sudah ditulis. Ini pembaca. Intinya gitu ya. Di tulisan pada teks persuasi bersifat subjektif. Subjektif ini tergantung siapa yang menulis karena isinya murni merupakan pandangan pribadi penulis Jadi maka dari itu tidak jarang dalam teks persuasi ditemukan data-data pendukung lain untuk mendukung tulisan tersebut. Jadi ada data untuk mendukung dari tulisan tersebut. Karena tadi ada kata kunci hubungannya dengan mempengaruhi pembaca. Jadi pembaca akan terpengaruh jika ada data-data yang mendukung dari subjektivitas dari penulis, sehingga pembaca tidak ragu untuk melakukan apa yang ditulis oleh penulis. Bisa dipahami sampai ini Baik, kita lanjutkan. Baik, struktur teks persuasi. Di sini ada 4 struktur Ada 1, ada 2, ada 3, dan yang terakhir adalah ada yang keempat. Yang pertama adalah pengenalan isu. Apa itu pengenalan isu? Berisi pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik. Ini ada kata kunci isu atau topik yang menjadi dasar tulisan dibahas dalam teksnya. Di sini ada kata bahasa pengantar. Bisa saya tambahkan dengan bahasa pengantar atau masalah masalah dalam tulisan masalah yang dibahas itu masalah apa. Jadi pengenalan isu itu bisa berupa pengantar atau masalah apapun yang dibahas dalam teks persuasi tersebut. Nanti kita contohkan konkretnya biar kalian lebih paham Misalkan saja kalau isu kenakalan remaja. Jadi masalah-masalah itu namanya pengenalan isu. Kenakalan remaja, susah belajar, membuang sampah sembarangan, itu adalah pengenalan isu. Jadi pengenalan isu adalah kata pengantar bisa berupa masalah. Baik,
Yang kedua adalah rangkaian argumentasi. Jadi struktur kedua adalah rangkaian argumentasi. Itu berupa apa? Berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dibahas atau isu yang dibahas pada struktur sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen. Jadi kalau rangkaian argumentasi ini itu bisa berupa pendapat dan fakta. Nah, di sini ada dua. Nah, jadi pendapat dan fakta itu rangkaian argumentasi. Pendapat dari pengenalan isu sebelumnya, fakta itu digunakan untuk memperkuat argumen atau pendapat. Baik, yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Berisi dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Nah, sebetulnya pernyataan ajakan ini adalah solusi dari pengenalan isu. Misalkan isunya tadi adalah kenakalan remaja, maka dipernyatakan ajakan adalah solusinya. Ayo kita mengurangi atau memberikan solusi dari kenakalan remaja. Jadi antara pengenalan isu dan pernyataan ajakan ini saling berhubungan. Jadi masalah dalam pengenalan isu akan diselesaikan di pernyataan ajakan. Ya, baik. Yang keempat adalah penegasan kembali. Berisi penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dapat ditandai dengan kata demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Jadi penegasan kembali sebetulnya adalah pengulangan dari pernyataan ajakan yang ditegaskan ulang. Jadi di sini misalkan sudah ada marilah kita membuang sampah di tempat sampah, maka di sini ada penegasan kembali. Untuk itu marilah ayo kita buang sampah di tempat sampah. Jadi mirip-mirip dengan pernyataan ajakan. Bedanya hanya ditegaskan ulang dengan kalimat yang berbeda tapi intinya sama. Bisa dipahami ya? Baik, lebih jelasnya kita simak penjelasan berikutnya. Nah, kita kupas lagi seperti penjelasan tadi ya dari Pak Obla ya. Struktur teks persuasi yang pertama judul. Meskipun di sini tidak masuk dalam struktur, anggap saja judul itu pasti dan wajib ada. Ya. Tidak mungkin langsung ada 4 tadi struktur ya. Jadi ada yang pertama ada isu, kemudian ada namanya argumen, kemudian ada ajakan, kemudian penegasan kembali. Ini tidak mungkin langsung, tetapi di sini harus ada yang namanya apa? Judul. Untuk mengawali penulisan teks persuasif harus ada judul ya. Jadi kalian atau kamu bisa memulai dari membuat judul yang cocok. Judul teks persuasi menyiratkan secara pendek isi atau maksud dari teks persuasi itu sendiri. Jadi di sini sebelum pembaca membaca, ini kan sudah ada judul. Nah, judul ini menyiratkan atau memuat isi dari bacaan atau teks persuasi yang akan dikupas. Gitu ya, itu adalah judul ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah alinea pembuka. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya barusan tentang alinea pembuka adalah pengenalan isu. Nah, ya kan, struktur ini berusaha pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan. Adalah pengenalan isu di sini itu berisi apa tadi? Pengantar dan masalah yang akan diselesaikan di bagian ajakan ya. Yang kedua adalah alinea penjelas atau rangkaian argumen. Struktur ini berupa atau berisi sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang akan dibahas. Jadi di sini ada masalah-masalah, kemudian ada pendapat dari masalah itu. Nah, pada bagian ini dikemukakan juga sejumlah fakta yang membuat argumen. Nah, jadi ada pendapat dari isu diperjelas, kemudian untuk memperkuat pendapat itu agar pembaca terpengaruh maka dikasih fakta atau data sehingga apa yang ingin digiring dari penulis kepada pembaca akan tersampaikan dan pembaca menjadi terpengaruh gitu ya. Baik, yang ketiga ada alinea penutup atau pernyataan ajakan tadi ya, berisi dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Ini kata kuncinya, melakukan sesuatu. Pernyataan ini bisa secara tersurat dan tersirat. Kalau tersurat itu ada kata-kata langsung, marilah, ayolah, hindarilah. Kalau tersirat tidak ada kata-kata fisik, dalam bentuk fisik tidak ada, tapi kalian atau pembaca itu menyiratkan ini disuruh ngapain, ini diajak ngapain, itu namanya tersirat.
Tapi kalau tersurat ada bentuk fisiknya ya. Ada kata-kata yang nanti di kaidah kebahasaan ada, tetapi kalau tersirat tidak ada. Tetapi yang sering muncul adalah tersurat ya, karena memang pembaca atau penulis itu tidak ingin yang membaca itu menjadi penasaran, jadi langsung diajak untuk ngapain biar mudah terpengaruh gitu ya. Jadi rata-rata memang tersurat, meskipun tersirat juga ada. Baik, yang keempat adalah alinea penutup, adalah penegasan kembali ya. Ini adalah penegasan kembali dari ajakan ya. Ya, pernyataan-pernyataan sebelumnya ini diulang dari alinea penutup atau pernyataan ajakan. Pada struktur ini biasanya dijumpai kata-kata penanda simulan. Demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu, dan sebagainya. Nanti di kaidah kebahasaan akan lebih jelas. Baik, itu tentang struktur teks persuasi ya. Ada 4, ketambahan 1 adalah judul. Yang kedua adalah isu ya, yang kedua adalah argumen, yang ketiga alinea penutup, dan keempat adalah alinea penutup pernyataan ajakan, dan yang terakhir adalah penegasan kembali. Korek. Baik, kita lanjutkan. Contoh teks persuasi ya. Ini ada judul buanglah sampah pada tempatnya. Ini pengenalan isu yang kita analisis bersama. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan. Nah, ini masalah. Terlalu banyak sampah kecil berserakan, itu kan masalah. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun sampah ya sampah. Nah, jadi tidak ada masalah. Bagaimana dalam membuat ini? Masalah itu disampaikan, kemudian dibuat kalimat-kalimat kalian atau versi kalian sendiri. Jadi argumen ya. Jadi pengenalan isunya apa? Terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Itu adalah isu yang akan dibahas. Nanti di bagian ajakan pasti ada solusi dari masalah ini, ya kan? Nanti kalau kita cross check saja. Ya, ini adalah pengenalan isu. Apa isunya? Terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita dan menjadikan meresahkan ya di Indonesia. Baik, yang kedua contoh adalah rangkaian argumentasi ya. Tadi kan isunya adalah sampah yang meresahkan dan terlalu banyak sampah kecil yang berserakan. Kita sekarang menggiring opini publik atau pembaca untuk terpengaruh ya. Itu di bagian rangkaian argumen, karena ada argumen atau pendapat dan ada fakta. Sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan. Nah, ini adalah argumen. Kemudian, namun bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Nah, sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Nah, ini ada fakta ya. Ini fakta, tetap tidak akan menghilang, betul kan? Membuang sampah di mana saja tetap berisiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Betul kan? Ini kan mempengaruhi mindset atau pikiran pembaca bahwa benar ini kalau membuang sampah berserakan ini akan mengundang penyakit. Nah, penyakit ini fakta-fakta untuk mempengaruhi agar si pembaca tidak membuang sampah. Nah, kan nanti pasti alurnya seperti itu. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Ini fakta-fakta ya. Baunya akan sampai ke hidung kita juga yang membuangnya. Ini fakta-fakta. Sebelum mengeluh, keluhkanlah diri sendiri yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi di sini ada fakta-fakta, ada pendapat ya, ada yang digunakan untuk memperjelas dari isu tadi. Kemudian ada fakta-fakta ini mengajak membaca untuk berpikir bahwa membuang sampah berserakan, mengeluhkan Indonesia itu akan berdampak ini, sehingga apa? Terpengaruh. Oh iya gini deh. Oh iya, berarti membuang sampah menjadi banyak penyakit. Oh iya, baunya akan sampai ke hidung. Oh iya, mengeluhlah pada diri sendiri, bukan mengeluh pada orang lain. Bisa dipahami? Baik, korek. Baik, struktur teks persuasi yang ketiga adalah pernyataan ajakan ya. Contohnya di sini ada bacaan ya. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Di sini ada kata buanglah. Ini adalah merupakan kaidah kebahasaan yang menunjukkan pernyataan ajakan. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan.
Jadi ini adalah contoh paragraf yang menunjukkan pernyataan ajakan. Nah, di sini kan ada kata kunci buanglah sampah pada tempatnya. Tadi di isu kan membuang sampah sebagai isu di Indonesia, sampah kecil yang berserakan, maka solusinya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, sebab-sebabnya sampah sembarangan di tempatnya akan menjadi bau, menjadi kotor, penyakit itu diargumentasi. Kemudian solusinya agar argumentasi dan fakta-fakta itu terselesaikan dari isu itu adalah pernyataan ajakan. Jadi ada hubungannya ya. Jadi yang namanya isu ya, isu kemudian ini adalah masalah. Masalah ini menimbulkan akibat yang namanya argumentasi tadi, argumentasi ya. Jadi ada akibatnya. Nah, ini saya tuliskan argumentasi. Di sini ada pendapat dan ada yang namanya fakta. Lah, fakta di sini adalah akibat dari yang ditimbulkan dari isu ini. Isu ini adalah masalah, ya. Kemudian solusinya adalah ajakan yang mengajak agar tidak timbul masalah dan agar akibat dari argumen ini terselesaikan di bagian argumen ya. Jadi maaf, di bagian ajakan. Jadi ajakan ini kalau pembelajaran sebelumnya adalah merupakan bisa merupakan kesimpulan isi teks persuasif. Lihatnya di bagian ajakan ini ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ajakan ini hubungannya dengan isu adalah isu merupakan masalah. Masalah itu menyebabkan di bagian argumen bau, kotor ya. Kemudian diselesaikan dari isu masalah, kemudian akibat diselesaikan, diajakan agar masalah terselesaikan dan akibatnya juga diatasi. Maka harus ada namanya ajakan ini. Jadi ada hubungannya ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir adalah penegasan kembali ya. Penegasan kembali tadi adalah penegasan dari ajakan tadi ya. Contoh ya, di sini ada kalimat menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Nah, ini sebetulnya intinya ini. Nah, ini adalah pengulangan atau penegasan kembali. Nah, yang sebelum ini adalah pemanis atau semacam penegasan kembali dari awal sampai akhir ya. Kemudian diselesaikan dengan namanya kata-kata yang menunjukkan penegasan kembali. Mari buang sampah pada tempatnya dan jaga kebersihan. Nah, di sini sebetulnya sudah disampaikan di ajakan tadi, tapi dipertegas lagi di bagian penegasan kembali. Paham ya? Itu adalah struktur dari teks persuasi ya. Jadi ada judul, ada isu, ada argumen, ada ajakan dan ada penegasan kembali. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kan ada kata-kata marilah. Nah, ini sebetulnya dibahas di bagian kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks persuasi. Jadi ada kata marilah, ajakan tadi ya. Itu dibahas di kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah ini sebetulnya kata-kata yang ada atau muncul dalam teks persuasi. Yang pertama menggunakan kata bujukan. Kalau menggunakan kata bujukan ini pasti teks persuasi, gitu maksudnya ya. Contohnya apa? Ini yang mengajak, membujuk atau mengimbau pembaca maupun pendengar. Nah, yang tersurat ya, kata bujukan tersurat ayo, mari, langsung. Yang tersirat hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu. Sebetulnya ini kata-kata ini kan tidak wajib ya, hendaklah, sebaiknya, tapi sebetulnya pembaca itu disuruh untuk ke ini sebetulnya mari. Nah, kalau ayo ini kan langsung. Maksud di sini adalah tersurat ini ayo mari itu langsung, jadi ajakan langsung. Tapi tersirat di sini itu ada kata ajakan, tetapi di sini kalian atau pembaca disuruh berpikir ya, lebih sopan, tidak langsung ya. Meskipun sebaiknya sebetulnya diajak untuk melakukan sesuatu. Gitu ya tentang kata bujukan. Baik, yang kedua adalah verba mental. Verba itu kata kerja ya. Kata kerja mental itu apa? Kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan atau kejadian, namun tidak berupa respon yang berbentuk aksi secara fisik.
Jadi responnya itu tidak kelihatan secara fisik. Contohnya secara fisik itu kan yang bukan merupakan mental, kata kerja mental, contohnya menyapu ya, menulis, apalagi menyetrika, ya itu kan kelihatan fisiknya. Nah, menulis, membaca, ya kan, itu kan kelihatan fisiknya. Tetapi kalau kata kerja atau verba mental ini tidak kelihatan fisiknya. Contoh mengira, menduga, ya, mengagumi, berasumsi, dan menyimpulkan. Jadi kata kerja itu bisa himbuan me, ber, be, dan me yang aktif melakukan kegiatan kerja tetapi tidak bisa dilihat dari mata telanjang. Artinya secara fisik, itu namanya kata kerja mental. Bisa dipahami ya kata kerja mental. Jadi tidak bisa dilihat secara fisik. Contoh mengira, apakah bisa dilihat? Tidak. Menduga, mengagumi kan tidak bisa dilihat. Berpikir ya tidak bisa dilihat. Itu namanya kata kerja verba mental atau kata kerja mental. Baik, yang ketiga adalah menggunakan kata kerja imperatif. Imperatif di sini itu berisi kata perintah atau mempertegas kemauan. Contoh, jadikanlah, hendaknya, ya kan? Waspadalah, tolong. Ini ada kata kerja atau maaf, kata perintah ya. Maaf, di sini adalah kata perintah ya. Kata kerja yang memerintah. Itu yang dimaksud dengan kata kerja imperatif ya. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, menggunakan kata teknis. Apa itu kata teknis? Kata atau gabungan kata yang khas yang bersinggungan dengan bidang tertentu. Khas, unik ya. Contoh konsumsi, asupan, porsi. Nah, ini berkaitan dengan sarapan. Contoh misalkan ada ini wabah COVID ya, COVID. Di sini kata khasnya apa? Nah, jadi istilah-istilah atau gabungan kata yang khas. Contohnya apa? Mungkin corona, ya kan? Kan khas ini. Apalagi mungkin vaksin, ya kan? Apalagi selain vaksin, mungkin booster, ya kan, yang baru saja kalian dapatkan yang vaksin ketiga ya, corona, vaksin. Kemudian kata-kata yang khas dari COVID ya, ada COVID-19 dan sebagainya. Itu namanya kata teknis, kata atau gabungan kata yang khas ya. Bisa dipahami ya. Kalau makan Pak, bukan. Jadi kata-kata yang umum itu bukan kata teknis ya. Baik, yang kelima, menggunakan kata penghubung argumentatif. Apa itu? Kata penghubung yang digunakan untuk menekankan sebuah argumen dalam satu kalimat maupun paragraf. Contoh, jika, maka, sebab, karena. Ini adalah dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, ini bisa menjadikan penghubung yang namanya kausalitas atau sebab akibat ya, bisa. Jika, jadi ada kata-kata argumen atau pendapat. Ini kata kunci kalau ada jika, maka, sebab. Ini kan argumentasi atau pendapat dengan demikian. Nah, nanti kalau ada kata-kata ini bisa menjadikan clue dari itu argumen bagian pendapat dan disertai dengan fakta-fakta nanti ya, tentunya ya. Gitu ya yang dimaksud dengan argumentatif. Jadi ada kata-kata ini adalah clue atau kata kunci ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah menggunakan kata perujukan. Nah, ini yang terakhir ya, kaidah kebahasaan terakhir menggunakan kata perujukan. Digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam teks. Contohnya apa? Berdasarkan data, ini perujukan. Merujuk pada pendapat siapa? Mengutip dari. Jadi perujukan ini sebetulnya itu digunakan sebagai sumber data untuk memperkuat, memengaruhi pembaca. Oh iya, ada data ini, ada pendapat narasumber, ada mengutip dari, sehingga apa, pembaca menjadi terpengaruh ya. Intinya terpengaruh, maka ada menunjukkan kata-kata perujukan. Ini biasanya masuk di argumen bagian fakta atau data-data. Baik, bisa dipahami. Jadi kaidah kebahasaan ada beberapa, tolong dipahami, dan sebagai kata kunci bahwa itu adalah teks persuasif. Nah, baik, pada pembelajaran kali ini kita sudah bisa memahami apa itu struktur apa saja dalam teks persuasif dan kebahasaan atau kaidah kebahasaan dalam teks persuasif. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kalian lebih jelas bisa menerima dari penjelasan pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jangan lupa belajar
belajar dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.